tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Demikian laporan singkat Pak Presiden. Berkenan Bapak Presiden memberikan sambutan. Keluarga, apa kabar? Sehat ya? Banjir besar yang melanda Sumatera dan Asia Tenggara lagi-lagi ini menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Maka jaga lingkungan, jangan rusak alam. Ini bukan hanya Sumatera yang porak-poranda, Thailand pun lumpuh diterjang air bah. Sebagian wilayah di Thailand juga tenggelam, ribuan warga mengungsi, dan korban jiwa pun juga terus bertambah. Tapi pemerintah di negeri Gajah Putih itu menyiapkan kompensasi 2 juta baht atau sekitar 1 miliar rupiah untuk keluarga korban yang meninggal. Ini sebuah upaya untuk mengurangi beban duka yang tak terbayarkan oleh apapun. Nah, pemerintah Thailand bergegas membersihkan puing-puing, mengirim bantuan, dan mempercepat segala bentuk pemulihan. Perdana Menteri Thailand Anutin mengakui kekurangan pemerintahnya dan beliau meminta maaf karena belum mampu melindungi rakyatnya secara sempurna. Hingga 2 pejabat lokalnya dipecat karena dugaan kelalaian dinilai lamban dalam bertindak. Dan saat kita melihat semua itu, ada rasa nyeri yang sulit dijelaskan ketika menoleh ke Indonesia ini. Karena di sini suasana itu justru terasa berbeda. Ketika warga sedang berduka, ketika air belum juga surut, ketika banyak keluarga yang masih mencari orang yang hilang, dan melihat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana alam kemarin, ini terkesan seperti panggung kampanye. Di tengah tragis dan kelelahan, terdengar teriakan dan seruan Prabowo presiden seumur hidup. Ini sebuah momen bagi saya terasa janggal. Karena teriakan itu muncul di lokasi seharusnya yang penuh empati, bukan euforia. Dan di titik itulah saya bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini? Nah, kenapa ruang duka tiba-tiba berubah menjadi seruan politik? Bukankah ini bencana? Bukankah ini waktu untuk memeluk rakyat? Bukan untuk memobilisasi tepuk tangan. Gua penasaran siapa sih bapak-bapak itu yang dengan semangatnya teriak Prabowo presiden seumur hidup. Nah, sementara itu di lapangan derita warga terus memuncak. Ada yang sampai melakukan penjarahan minimarket. Nah, bukan untuk kaya, tapi untuk sekedar bertahan hidup. Ya gimana enggak ya, persediaan habis, rumah hanyut, anak lapar, dan hingga hari ini masih banyak korban yang belum ditemukan. Saya secara pribadi juga nggak membenarkan perlakuan penjarahan ya, tapi ya mereka mau bertahan hidup ya. Semua ini menampar kita pada satu kenyataan pahit bahwa ketika rakyat berjuang menjaga napas, yang mereka butuhkan hanyalah pemimpin yang hadir dengan hati, bukan dengan panggung. Nah, karena ini duka, ini luka, dan luka seperti ini tidak butuh tepuk tangan. Yang dibutuhkan warga hanyalah satu, empati. Hanya itu, sesederhana itu. Dan kadang yang paling sederhana justru yang paling sulit ditemukan. Nah, oke warga, terima kasih. Kita doakan semoga semua korban bencana tabah
dalam menghadapi ujian ini. Yuk, kita semua membantu mereka sebisa kita. Ya, apapun dalam bentuk apapun itu, yuk bantu saudara-saudara kita di Sumatera sana. Terima kasih, ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.